Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan praktek manajemen sumber daya manusia. Apa itu MSDM? MSDM atau manajemen sumber daya manusia ini berfungsi untuk kegiatan rekrutmen, pengelolaan, dan pengarahan untuk para karyawan di perusahaan tersebut. Di sini ada beberapa tujuan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu mengembangkan efektivitas kerja sumber daya manusia. Yang kedua, memperbaiki kualitas tenaga kerja. Yang ketiga, memberikan aturan kerja. Yang keempat, menyeimbangkan antara tujuan masing-masing individu dan mencapai tujuan perusahaan. Yang kelima, untuk membantu para manajer mengelola seluruh tenaga kerja. Sekarang kita masuk ke fungsi manajemen sumber daya manusia. Fungsi manajemen sumber daya manusia yang pertama yaitu adanya staffing, di mana fungsi ini memiliki 3 kegiatan penting, yaitu perencanaan, penarikan, juga proses seleksi. Selanjutnya, evaluasi. Departemen sumber daya manusia sewajarnya memberi penilaian terhadap para karyawan dan juga melakukan evaluasi terhadap kinerja mereka. Selanjutnya ada reward, yaitu memberikan reward akan kinerja atau pencapaian yang telah dilakukan oleh para karyawan. Contohnya dengan memberikan reward jalan-jalan ke suatu daerah kepada karyawannya. Selanjutnya, membangun relasi. Peranan ini penting dalam membangun relasi dengan karyawan seperti melakukan negosiasi dengan pihak perserikatan pekerja. Selanjutnya, fungsi menciptakan kondisi aman dan sehat, yaitu di mana fungsi ini menghindari hal-hal berisiko seperti kecelakaan yang dialami pekerja. Fungsi selanjutnya adalah mendalami masalah, di mana fungsi ini ialah sebagai pencari solusi dari masalah-masalah yang terjadi atau problem solver. Selanjutnya ada pengintegrasian, yaitu yang di mana integrasi ini menyatukan kepentingan perusahaan dengan kebutuhan karyawan. Selanjutnya, pemberhentian. Dalam proses PHK dapat menjadi sumber masalah bagi perusahaan, seperti keluhan karyawan, pelaporan ke Dinas Tenaga Kerja, hingga salah membayar gaji terakhir. Selanjutnya kita masuk ke praktek manajemen sumber daya manusia. Di sini ada beberapa praktek manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu internal career opportunities, yaitu di mana ini mengacu pada penggunaan internal labor market untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja perusahaan dibanding tenaga kerja dari eksternal. Yang kedua, training system formal, yang di mana praktek ini mengacu pada penggunaan internal labor market untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja perusahaan dibanding tenaga kerja dari eksternal. Yang ketiga, sistem penilaian kinerja, yang didasarkan pada hasil kerja ataupun perilaku kerja, di mana penilaian kinerja yang berdasarkan perilaku fokus pada perilaku karyawan yang penting untuk berkinerja secara efektif. Sedangkan untuk penilaian kinerja berbasis hasil fokus pada konsekuensi yang dihasilkan dari perilaku tersebut. Yang keempat, profit sharing plan, yaitu pembagian hasil berupa material yang didasarkan pada kinerja organisasi dapat dilihat sebagai bagian integral dari sistem MSDM strategik. Yang kelima, employment security, yaitu sejauh mana pemberi kerja memberikan jaminan kerja bagi karyawan akan memberikan banyak implikasi strategik. Yang keenam, voice mechanism, yaitu formal grievance system dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Terakhir adalah tingkat kepentingan dari suatu jabatan dalam organisasi. Yang ketujuh, job definition. Pendefinisian jabatan yang jelas akan membantu karyawan memahami tugas dan fungsinya secara baik. Pendefinisian jabatan secara jelas dapat melalui pendefinisian uraian jabatan secara jelas dan dengan individual action. Mungkin itu saja video pada kali ini tentang pembelajaran fungsi dan praktek manajemen sumber daya manusia. Kalau misalnya ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.